Halo guys, balik lagi ke episode Behind the Brick Arsitek. Kali ini kita mau ngebahas rumah yang material finishingnya 90% dari bahan natural, konsep arsitekturnya split level, dan di dalamnya menurut saya enak banget, berasa kayak di villa. Buat yang penasaran, yuk masuk aja yuk. Halo Mas Gania, salam Halo, kenal. Mbak Angel. Ini Mas Gania dari Arkides Studio. Ini boleh Salam diceritain kenal nggak Mas rumahnya? Ya, ini rumah tinggal ya, keluarga muda yang punya rumah kedua. Luasnya kurang lebih 600 meter persegi untuk luas tanahnya, kemudian untuk bangunan kurang lebih 900 meter. Gitu. Oke. Dia 2,5 lantai karena memang kita bikinnya agak split level gitulah. Gitu. Oh, menarik banget split level. Kalau untuk konsepnya bagaimana nih Mas? Ya, jadi konsepnya sebetulnya rumah tropis, tapi saya sama owner tuh kita develop, dia kebetulan juga senang sama konsep mid century ya. Jadi memang kita bikin arsitektur mid century, tapi yang tropis gitu, modern, natural material. 90% di sini kita pakai materialnya natural. Kemudian juga secara bentuk ya mengadopsi arsitektur tropis lah gitu. Oke. Kalau material natural, ini kelihatan ya dari luar ya, materialnya batu alam Iya, ya. betul. Jadi konsepnya karena apa namanya tadi natural gitu ya. Jadi dari bawah sampai dalam juga kita pakai batu. Kemudian untuk konkrit beberapa juga kita pakai konkrit expose sih. Oke. Wah, keren banget nih. Boleh kita masuk? Ayo, silakan. Ya, inilah kurang lebih rumahnya. Oh, ini dari carportnya ya. Betul. Ini boleh diceritain nggak material-material yang dipakai nih? Soalnya saya lihat unik banget. Ya, jadi mungkin sebelum material saya jelasin dulu konsep depannya ya. Karena kan ini rumahnya ada 2 entrance gitu ya. Satu pagar di sana, satu lagi di sini. Jadi memang tadinya kan konsep kalau rumah-rumah yang ukurannya cukup besar, mereka kan pasti senang ada drop off gitu ya. Nah, cuman drop off ini kita bikin di samping nih, kayak gini nih. Jadi kalau di Indonesia karena curah hujannya tinggi, jadi kita benar-benar concern gimana caranya pemilik rumah itu masuk ke rumah tuh nggak kehujanan, gitu. Jadi in case pada saat musim hujan, ya kan kita lagi belanja atau apa bawa barang gitu kan. Kalau kehujanan repot ya harus bawa payung dan lain-lain. Jadi kita bikin drop off karena memang space-nya juga mencukupi lah gitu. Nah, untuk material sendiri, untuk area luar ini kita pakai batu andesit gitu. Batu andesit ukuran 10-10. Nah, untuk landscape-nya ya kita hanya beberapa aja sih. Di belakang sana kita kasih barrier juga nanti supaya jadi batas sama tetangga. Terus di sana juga ada, di background ini nanti ada fish pond. Kemudian di belakangnya kita kasih tanaman gitu. Oke. Kalau yang ini dari batu apa ya Mas? Ini kita pakai batu paras Jogja. Cuman kita campur sedikit sama bahan terrazzo, jadi kita kasih jarak gitu ya, nggak kita pasang batu kan. Pasang batu tuh ada macem-macem, ada yang memang pasang dia rapet gitu pasangnya gitu, ada pasangnya kita bikin yang ini agak renggang. Bagus banget, jadi rich banget teksturnya ya. Iya. Ya, yang saya perhatiin juga di carport ini sebetulnya berasa kayak di resort. Ya, tadi saya mau komen begitu. Iya. Karena kalau nanti kita masuk ke dalam, Boleh, ayo kita ke dalam. Nah, ini pintu masuk nih, memang kita agak naik sedikit ya, karena bangunan ini kan split level, jadi ini kita naikin sendiri. Konsepnya memang untuk menciptakan privacy. Jadi split level tuh kita bikin selain untuk ekstra ruang juga, karena kita pengen tetap ngejaga bangunannya pendek, tapi outdoor juga kelihatan semua, cuman dari luar nggak bisa lihat ke atas, jadi kita mainin sudut pandang lah gitu. Jadi makanya kita bikin lah tangga ini, naik pun ke sini kasih tangga. Nah, untuk lantai ya kita pakai kayu ulin ya, ulin Kalimantan. Memang warnanya yang kita mau seperti ini. Kadang-kadang kan orang kayu tuh pengennya warnanya coklat gitu. Sebenarnya
Ada juga warna-warna kayu yang memang naturalnya seperti ini gitu. Ya untuk kanopinya sendiri kita pakai kanopi besi. Finishingnya ya memang kita pakai cat yang agak glossy karena memang outdoor ya. Kita pakai itu dan bertekstur kulit jeruk. Kemudian warnanya gunmetal. Ini yang keren banget dari drop off-nya ada reflecting pond, terus sinarnya jadi kepantul-pantul di plafon kayunya, keren banget. Iya, cukup ngebantu lah kalau lagi panas banget kayak gini. Oh iya. Feel-nya lebih Feel dingin resort. walaupun sebenarnya sih tetap panas, cuma feel-nya masih lebih dingin. Oke. Yuk kita masuk ke dalam ya. Nah ini sekarang kita ada di level 1,5 dari bawah gitu. Nah di sini tuh sebetulnya di sebelah kanan ini ada rem. Nah rem ini dipakai buat pemilik kan, kadang ada kerabat atau keluarganya yang pakai kursi roda gitu. Jadi nanti dia tetap bisa akses, jadi nggak repot sih sebetulnya gitu. Nah kemudian dinding yang tadi di depan kerasa tinggi ya di sini jadi kerasa pendek aja gitu ya, karena memang ini kan split level. Gitu. Jadi di sana ada side entrance juga kita gabungin ke main entrance ini gitu. Jadi karena ini lokasi hook-nya ada dimanfaatkan dua entrance itu ya. Betul gitu. Nah ini foyer lah sama sekaligus sedikit ruang tamu gitu. Nah ini buat naruh sendal, jadi memang copot sendal di sini nih gitu. Ini kita kasih udara, kasih gap. Jadi ini tuh bolong sebenarnya ini untuk ventilasi gitu, sama feel indoor outdoornya supaya ngeblend gitu. Jadi kita kita sengaja pengen bikin si rumah ini tuh indoornya tuh jadi kebawa ke outdoornya tuh kebawa ke indoor gitu, kurang lebih kayak gitulah gitu. Ini jadi bolong dari atas dan juga dari sisi Iya, bolong ya? semua gitu. Jadi Berasa sekarang anginnya berasa. berasa ya. Iya. Apalagi kalau dibuka yang lain tuh pasti crossnya langsung jalan. Bagus. Gitu. Nah ini kita akan masuk ke living room ya. Oke, nah ini living roomnya. Berasa di villa. Ya memang kita ceilingnya pendek nih. Kadang-kadang kan banyak konsumen atau klien kita tuh yang kalau punya rumah tuh pengen ceilingnya tinggi gitu ya, supaya kesannya dingin, kesannya besar gitu. Tapi dalam case ini karena memang rumahnya sendiri udah cukup besar dan apa istilahnya sirkulasi dan lain-lain juga sudah sangat maksimal. Jadi saya sih secara pribadi lebih senang ceiling tuh secukupnya aja. Jadi nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek. Ini kita kasih kurang lebih 2,7 kalau nggak salah gitu. 2,7 tuh lebih homey lah. Jadi kalau ceilingnya pendek tuh lebih homey gitu. Iya betul. Pasti pernah kan ke rumah yang ceilingnya tinggi tuh berasa kerdil banget gitu kita masuk ke rumah. Kalau ini kan lebih kerasa di rumah lah gitu. Apalagi dengan tekstur yang rich kayak beton expose, kayu, makin berasa banget homey-nya sih. Iya betul gitu. Nah ini kiri kanan memang kita buka, yaitu tadi konsep borrowing space yang kita ambil karena kita tadi pengen ya rumah. Saya nggak tahu ya, tapi banyak yang bilang desain Archides tuh dari luar introvert, dari dalam tuh extrovert gitu. Jadi dari luar tuh kayak kadang-kadang orang apa sih tembok doang, jarang ada bukaan keluar gitu. Karena sebenarnya kita bikin rumah tuh orientasinya untuk pemilik sih. Beda dengan publik ya. Kalau publik kan orientasi rumah tuh harus keluar gitu ya. Orientasi bangunan tuh harus bangunan mengundang orang untuk masuk. Kalau untuk rumah kan sudah semakin sini warga kita tuh kan semakin private gitu ya. Untuk privacy. Sedangkan di dalam pengen taman gede, ada taman belakang ya. Akhirnya kita bikin di dalamnya lebih kebuka. Ya. Gitu. Biar lebih nyaman ya betul, prioritasnya. Oke. Terus yang sana? Ya ini swimming pool jadi pusat orientasi, jadi sentral ya. Jadi semua orientasi ruangan di rumah ini tuh menghadap ke pool gitu. Dan memang kebetulan kan ini kita selatannya di sana barat gitu. Ya memang poolnya kita taruh di sini, jadi lagi berenang nggak kepanasan gitu. Iya. Apalagi siang-siang berenang gitu, biar nggak hitam. Penting. Iya. Terus ini decking, ini betonnya expose ya? Ya ini kita pakai concrete expose semua untuk ceiling. Jadi memang bangunan sebelah kanan ini masa ini kita most likely semuanya pakai beton expose. Yang kanan nih plester aci biasa, kita kasih tekstur.
Jadi apa namanya, untuk ngasih lihat tension lah beda gitu ya, bahwa yang kiri sama yang kanan ini lebih apa ya istilahnya, lebih natural, materialnya lebih kuat lah daripada yang kanan gitu. Oh, emang sengaja dikontraskan? Iya, gitu sengaja ya? biar apa namanya, nggak semuanya teriak gitu. Jadi yang teriak cukup yang ini aja gitu. Keren. Ini saya boleh nanya nggak? Saya penasaran banget nih kenapa ada list besinya ini. Ah ya, jadi ini list ini tuh sebetulnya kita bikin untuk talang air gitu. Jadi kan kita bikin apa namanya, tritis keluar nih, kurang lebih kan 2 meter lebih ya, 2,4. Terus kita juga bikin dia bolong, jadi tanaman tuh bisa tembus ke atas. Nah ini kita kasih talang supaya apa namanya, air itu nggak jatuh ke sini basah gitu. Jadi air di sini kita arahin gitu. Kita arahkan ke taman-taman aja untuk buang airnya gitu. Oh itu ya, makanya bisa lihat ada lubang-lubang yang cuman ada di atas taman doang ya? Iya, jadi itu kita bikin Lucu seperti banget itu detailnya. Ayo kita lihat dalamnya nih. Tadi kan belum dibahas semua ya. Jadi memang konsepnya untuk living room nih open plan. Jadi ya standar lah ya. Jadi belakang ada pantry, island, meja makan, kemudian living room jadi satu semua. Nah untuk memudahkan juga, jadi kita bikin dapur kotornya itu di belakang, gitu. Karena di Indonesia nggak bisa dipungkiri lah yang namanya gaya masakan Indonesia itu kurang fit kalau kita pakai konsep dapur terbuka seperti ini, dapur bersih. Jadi kayak istilahnya ada dry kitchen, ada wet kitchen. Nah wet kitchennya di belakang, gitu. Jadi depan cuman buat preparing aja sama mungkin ngangetin atau mungkin masak-masak simple lah kayak ngegrill gitu-gitu. Oke. Menarik banget. Ini semuanya dari kayu solid ya, Mas? Ya, ini interior desainernya memang mereka memutuskan untuk menggunakan semua material karena ikut konsep rumahnya, pakai material natural semua. Makanya dia bikin juga pakai kayu solid dan plywood. Gitu, kayak misalnya ini kan plywood ya. Jadi mungkin yang nggak tahu bedanya HPL sama plywood atau laminate gitu ya. Kalau plywood itu dia dari kulit kayu ya, seperti veneer lah gitu. Tropikalnya dapat banget ya jadinya. Ya, diharapkan begitu. Oke, jadi di lantai 1 ini kita ada living dining sama dapur kotor. Betul. Terus ada apa lagi ya? Ya, jadi karena ini split level, nah ini mungkin Mbak Angel bisa lihat nih di sini, ini adalah sirkulasi vertikal utama dari rumah ini, yaitu tangga gitu. Nah di sini kita ada garasi dan servis sebenarnya, cuman beda level gitu. Nah ini kita jalan ke sana ya. Oke. Jadi dari sana kita ke sini. Jadi kalau penghuni dari garasi itu dia bisa langsung akses ke sini nih. Ini foyer dari garasi. Bawah sini adalah ruang pompa sama pompa kolam renang. Nah ini garasinya gitu. Ini yang tadi nyambung ke carport di luar itu ya? Iya, jadi garasinya kita di bawah, beda level dengan yang atas gitu. Beda setengah level ya? Beda setengah level, betul. Kurang lebih 1,8, kalau nggak salah 1,5, 1,8 lah gitu. Oke. Itu saya lihat ada nggak nempel sama dinding sebelahnya ya? Iya, jadi bangunan kita sih rata-rata saya senengnya sebisa mungkin kalau bukan karena kebutuhan ya, maksudnya kebutuhan yang banyak gitu, kita ingin bangunan itu lepas dari dinding parameternya. Jadi dia bangunan tuh akan tetap punya 4 sisi. Dan itu tuh advantage-nya banyak banget sih gitu dengan dibikin seperti itu gitu. Oke, hujan tetap bisa masuk. Betul. Jadi sirkulasi udaranya lebih maksimal, semua bangunan semua dindingnya juga, semua ruangan dapat cahaya gitu. Walaupun sedikit-sedikit gitu ya. Oke. Nah, ini dari garasi ini mungkin ini area service. Nah, ke situ ke area living room yang tadi. Nah, jadi service ini kita bikin vertikal ke atas per lantai itu, jadi bisa akses. Jadi sirkulasi service sama sirkulasi penghuni itu benar-benar udah separate dari awal gitu. Jadi di sini kan pembantunya sebenarnya banyak, tapi nggak kelihatan lalu lalang karena dia udah punya jalur sendiri. Ya, gitu. Jadi efisien juga Betul. Ini living room. Nah, sekarang kita masuk ke daerah yang semi private nih, gitu. Ini tangganya kita pakai kayu solid sama batu. Dinding juga kita ulang lagi batu yang di depan, cuman lebih rapih kalau yang ini. Beda, karena kan ini sirkulasi takutnya kena badan atau apalah. Jadi kita
bikin lurus-lurus aja gitu. Nah ini lantai 2 kalau dari garasi, kalau dari sana mungkin lantai setengah gitu. Kebayang nggak? Agak usia split level gitu ya? Iya, split level kayak gitu, betul. Nah ini kebetulan ruang hobi sekaligus ruang gym. Wow. Nah, jadi dijadiin satu karena memang peduli dengan kesehatan dan olahraga, jadi Keren. dia punya alat gym di sini. Kemudian di sini adalah barang-barang koleksi ataupun hobi-hobi yang memang dia sama anak-anaknya juga seneng gitu, seneng mobil. Kemudian ruang bermain, di sini ada tempat driving simulator. Oh, keren banget. Gitu. Ini material lantainya? Ya, untuk lantai ini kita pakai SPC sih, Oh, gitu. Karena kebetulan waktu itu kita tawarkan untuk yang natural, cuman karena maintenance ya, kalau udah isunya maintenance pasti kita akan arahkan ke artificial gitu. Karena artificial itu lebih mudah dalam maintenance. Kalau natural kan berkala harus di finish lagi, kadang ada yang nggak sama, kadang ada yang keropos. Jadi kita putuskan untuk lantai itu semua pakai yang artificial gitu. Dan nggak terlalu berasa karena kan semuanya udah natural. Iya, ton warnanya juga nyambung semua ya. Iya. Ini juga view-nya bagus banget ya, langsung menghadap yang kolam renangnya. Iya, memang view, orientasi view ini juga kadang-kadang dalam proses ngedesain tuh kita nggak apa ya, kita banyak menemukan hal yang baru gitu. Jadi ketika kita bikin split level sebenarnya nggak expect, jadi kita punya 2 view yang akan sangat jarang terjadi ya kalau di rumah yang tidak split level gitu. Terus ini? Nah ini selasar, sebenarnya karena memang konsepnya dindingnya juga kan banyak pakai material transparan ya, kayak kaca seperti ini, jadi selasar ini nggak berasa selasar kalau ini dibuka semua. Sebenarnya ini selasar, jadi kalau ini lagi dikunci. Nah di sini ada kamar tamu dan juga toilet yang berbeda gitu. Dengan tadi ada toilet di sana, powder room, di sini toiletnya kita lepas supaya yang di sini bisa ke toilet juga gitu. Nah ini kurang lebih seperti ini. Ini kamar tidur Tamu. menghadap depan. Ini ya, selatan ya? selatan, betul gitu. Berarti kamar ini juga dapat view ke kolam renang? Oh iya, dapat. Jadi selain ke depan, view justru sebenarnya kalau saya sih lebih ngejagoin view yang ini ya. Keren banget. Gitu. Jadi memang dia juga dapat view kolam gitu. Bukan emang berasa di villa ya? Itu pohonnya lucu banget ya, nembusin ini. Iya, pohonnya memang konsepnya kita sengaja pengen tembusin gitu ya, supaya ada kesinambungan lah antara bangunan yang memang karakternya keras gitu, terus ketemu sama pohon yang karakternya natural gitu. Jadi bisa ngasih satu pengalaman yang istilahnya men-tone down bahasa bangunan yang keras itu jadi lebih natural gitu. Makanya kita kasih pohonnya nanti biar aja tua nanti nembus dari rumahnya ke atas. Keren banget deh. Habis nih kita kemana lagi nih Mas? Nah kita sekarang ke kamar utama tuh, ke sana. Oh ya, oke. Iya. Nah ini servis nih, jadi ini akses servis semua yang tadi dari bawah tuh langsung ke atas tuh. Oh iya. Gitu, dan memang kita kasih tangganya perforated biar tembus cahaya ke bawah semua gitu. Jadi kalau untuk surfing nggak usah lewat-lewat gitu, jadi dia lewatnya ke sini aja, nggak usah lewat tangga utama. Di sini juga ada musola, ruang berdoa. Musolanya cuma di-skat aja seperti ini, cukup untuk berjamaah keluarga lah gitu. Nah sekarang kita ke atas ya. Oke. Nah ini kan di lantai, kita naik setengah dari living room, sekarang kita naik 1 lantai dari living room. Yuk kita sekarang ke lantai 2-nya dari living room nih. Ini ada ruangan apa nih Mas di sini? Ini sebenarnya mini living room sih. Jadi skenarionya tuh kadang-kadang kalau misalkan tamu nih, suami istri, suaminya lagi ada tamu di living room kan, istrinya lagi males misalkan apa, dia bisa santai-santai di sini lah, jadi punya backup untuk living room gitu. Gitu. Terus di sini juga kita siapin pantry. Makanya kita bikin deket-deket sama kamar utama sama kamar anak. Jadi ini living room kedua lah biasanya ruang keluarga gitu. juga Iya, ya. betul. Nah ini memang di luar ini ada selasar sih untuk maintenance saja. Jadi kita kasih selasar. Ini bisa dibuka ya.
Ini yang menghadap barat ya, Mas? Ya, ini yang menghadap barat. Nah, ini selasar untuk maintenance sih gitu. Oke. Ini karena menghadap barat makanya dibikin selasarnya lebar banget ya, Mas? Iya, jadi ini juga panjang supaya panasnya nggak masuk nggak ke ngejilat dalam. ke dalam gitu. Iya. Terus di luar juga kalau lihat mungkin bukaannya nggak banyak, jadi cuman ini aja karena memang ini kepentingan fasad juga kan, rumah kan harus ada fasad dari samping juga Iya, gitu. iya, iya. Oke, nah ini kita masuk ke kamar utama ya sekarang. Nah pintunya kalau bisa diperhatiin ini nggak lihat ke tempat tidur langsung nih gitu, jadi lebih ke apa ya, adab lah. Kadang-kadang itu juga nggak enak ya kalau tidur ngadep pintu gitu. Iya, Jadi, privacy ya. masuk tuh benar-benar dikasih dulu Eli, sini bisa naruh barang-barang, kunci dan lain-lain. Nah ini tempat tidurnya gitu. Oke. Ini terus ini ada yang diekspos lagi. Ya ini kita kasih expose tapi ini artificial ya, karena memang kan ceiling tuh syarat dengan maintenance, jadi kita nggak bikin dia pakai konkrit beneran gitu, tapi ya kita upayakan sama lah gitu. Nah ini master bedroom, TV, ngadep TV juga dia punya pemandangan ke depan nih. Yang ngadep kolam ya. Ngadep kolam, ya. Keren banget. Jadi secara posisi dia sentral nih di rumah ini. Jadi dia punya pandangan tuh bisa ke depan, ke samping kiri, samping kanan, cuma ke belakang aja karena nggak ada apa-apa di belakang. Jadi memang benar-benar bisa ngelihat ke semuanya gitu. Keren, keren. Nah ini wardrobe-nya, mungkin kalau dilihat ceilingnya di sini kita nggak bikin ruangan khusus untuk walk-in ya. Jadi walk-in itu kita manfaatkan selasar. Terus ini juga kita pendekin supaya feel-nya tuh ruangannya tetap kerasa besar gitu. Kalau misalnya kita tutup, dia kan pasti akan ngerasa ruangan ini tuh kecil gitu. Iya, Nah, karena memang bawahnya ceilingnya nggak kita backdrop ini nggak kita naikin sampai atas, jadi lebih luas lah kesannya. Ada konektivitas juga ya. Mungkin kalau Betul. ibunya lagi dressing kan Iya, bisa sambil ngobrol sama betul, bapaknya. betul. Nah ini walk-innya tembus sampai ke kamar mandi gitu. Oke. Jadi muter. Nah ini walk-in gaya mid century begini nih. Baru kali ini loh saya lihat walk-in gaya mid century. Iya, jadi banyak kayu-kayu. Semua kayu solid jati ya. Iya, kayu solid. Kemudian masuk sini. Nah ini master bathroom. Kita kasih cahaya dan juga udara dari atas. Oh ini ventilasi, bisa Iya, ventilasi kebuka ya? ventilasi juga gitu ya. Oke. Sekarang langsung jadi Penting supaya ya. nggak bau, walaupun tetap masih dibantu exhaust buat ngejalanin udaranya ya. Menarik. Gitu. Konsepnya kering, kamar mandi kering. Jadi yang area basahnya kita kasih kubikel seperti ini supaya tetap kering kamar mandinya gitu. Ini pintu ke Oh iya, nyambung ke iya, kamar nyambung ke tidur kamar tadi. tidur utama, betul. Di sini ada ruang kerja. Sambil jadi satpam biasanya. Nah, iya. Lihat keluar. Biasanya ruang kerja si bapak nih. Oke. Ya, jadi balik lagi. Jadi kalau misalkan mau ke toilet, tinggal lewat sini gitu. Kalau tadi kan jalurnya kalau mau mandi tuh, kalau mau toilet jalurnya beda lagi. Gitu. Oke. Keren banget. Nah, abis ini kita kemana lagi nih, Mas? Nah, habis ini kita akan ke lantai yang satu lagi yaitu kamar anak. Gitu. Kesannya lantainya banyak ya, padahal sebenarnya nggak juga ya. Enggak, ya memang karena split level tuh kadang-kadang buat yang pertama datang tuh pasti mereka butuh mappingnya lebih lama daripada lantai Iya. biasa. Keren. Nah ini lantai terakhir nih, kamar anak. Kamar anaknya taruh di ujung ya, supaya nanti kalau udah gede tetap lewat kamar utama. Oke. Nah, ini selasar. Ini sebetulnya saya konsepinnya untuk ruang koleksi anak-anaknya ya. Tapi mungkin belum diisi. Kemudian kita kasih jendela di bawah, jendela di atas, ini memang terang banget lah. Kemudian di sini gap tadi yang dari garasi itu ada space 90. Ini buat udara, jadi 100 cm. iya, jadi flow juga tetap masuk gitu ke selasar gitu, iya. walaupun dia ada di tengah. Nah ini servis yang tadi dia gabung ke sini, jadi servis yang tadi dari bawah juga diakses ke sini gitu. Ini buat ke atas di jemuran Ya, atas toren jemuran. mungkin? Ya, jemuran sama untuk service maintenance toren dan lain-lain ke atas. Oke. Nah, kurang lebih itulah ruangan-ruangannya. Oh, keren
banget nih, nggak berasa banget kayak kita udah muterin semua, kayak kesannya banyak banget ruangannya. Oke, mungkin abisnya kita lanjut ke bawah buat bahas-bahas lebih lagi. Boleh, ayo. Oke deh Mas, sekarang aku mau nanya nih, untuk proses desain dan bangunnya bisa berapa lama ya? Oke, untuk desain itu biasanya kita kan tahapannya tuh desain tuh kita matengin kurang lebih 90% lah. Itu di 4 bulan, setelah selesai 4 bulan itu baru mulai pembangunan sambil supervisi. Nah, pembangunan itu untuk fisik dan interior ini mungkin menghabiskan waktu kurang lebih 2,5 tahun lah. Gitu. Kalau ada tantangan tersendiri nggak di sini? Tantangan sebetulnya sih lebih ke ini aja ya, tahapan selalu di arsitektur tuh tahapan supervisi ya. Jadi dimana bagaimana kita bisa gambar itu bisa terdelivery dengan baik, menghasilkan bangunan yang hasil akhirnya sebisa mungkin mendekati dengan yang digambar gitu ya. Kita nggak bisa bilang 100% karena kadang-kadang kan ukuran site itu ada perubahan sedikit ketika kita ukur ulang dan lain-lain gitu ya. Jadi yang paling tantangannya itu adalah mendelivery hasil gambar kita ke dalam pembangunan gitu. Itu tantangan utama. Kemudian yang kedua adalah karena mayoritas di sini menggunakan natural material, kemudian juga menggunakan concrete expose. Jadi pelaksanaan itu memang sudah harus rapih dari awalnya gitu. Jadi kita nggak bisa, oh ini nggak rapi terus kita tambal, itu agak susah ya kalau misalkan pakai material seperti concrete expose di sini gitu. Oke, berarti kalau kayak yang pemasangan batu alam itu juga harus banyak mock-up-nya dulu ya, trial error. Betul. Hampir setiap semua material finishing yang dilakukan di project-project kita itu biasanya kita re-approval kembali pada saat akan dipasang. Kadang-kadang bisa aja dengan material yang sama tapi cara pasang yang berbeda gitu. Karena kan material misalkan kita pakai keramik ya sama aja gitu ya, tapi apakah spasinya atau nutnya itu harus sebesar apa. Nah, itu biasanya kita approvalkan kembali supaya pemilik atau user yang menggunakan jasa kita itu paham dan tahu gitu. Iya, Gitu. betul. Menarik sekali. Oke deh, kalau gitu ada lagi yang mau ditambahin nggak Mas? Pesan-pesan buat yang nonton kali ya. Kalau sekarang tuh kan kita banyak banget langgam arsitektur, banyak banget referensi. Nah, mungkin dalam hal memilih referensi, kita mesti jujur sama diri sendiri juga. Jadi jangan terlalu FOMO ngelihat model-model yang baru gitu kan. Iya, Kadang-kadang lagi kan ngetren. gitu ya, lagi ngetren apa gitu. Ini kan kita bikin rumah untuk kita tinggalin gitu ya buat yang mau bikin rumah gitu. Supaya nyaman dan lain tuh kita harus jujur sama diri sendiri sih gitu. Mungkin kayak beberapa orang nggak terlalu senang dengan konsep terbuka gini gitu. Atau beberapa orang justru malah ngerasa kurang gitu. Nah, itu mungkin bertanya sama diri sendiri. Nah, sama juga nanti kalau ketemu sama arsitek sebisa mungkin ya dia udah tahu maunya apa gitu. Biasanya arsitek yang bagus sih dia bisa menggali gitu ya. Nah, makanya kalau bangun pakai arsitek. Nah, iya, tuh guys sebenarnya. Oke deh kalau Ya, gitu. oke, itu aja. Mungkin sampai sini aja kita ngebahas rumahnya. Kalau kita mau kontak Mas Dani bisa di? Oh ya, boleh nanti lihat di Instagram di @arkidestudio. Oke deh kalau gitu. Makasih Terima banyak kasih Mas banyak Dani ya. touringnya Sama-sama. bagus banget rumahnya. Jangan lupa support terus channel Arsitek dengan like dan subscribe. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa komen di bawah ini ya. Oke, sampai ketemu lagi. Bye.